pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas pembimbing kita hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian nas pembimbing hari ini. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Betapa seringnya dalam kehidupan ini, kami terlalu sombong, mengandalkan diri kami sendiri. Kami berpikir karena perbuatan kami, karena kebaikan kami dapat melakukan semua hal-hal baik. Tapi sungguhnya kami tahu bahwa itu sesungguhnya adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Bapa, biarlah kesadaran ini juga terus boleh tumbuh di dalam kehidupan kami, hanya karena oleh anugerah Tuhan, karena keselamatan yang Kau anugerahkanlah kami bisa melayani Tuhan. Biarlah senantiasa pelayanan yang kami lakukan, setiap buah baik, pekerjaan baik yang kami kerjakan, itu dalam rangka ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah dengarkan berita anugerah diambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Gemindo Immanuel, dan juga kepada saudara-saudari kita yang mengikuti ibadah online ini dari tempat masing-masing. Kasih karunia daripada Allah Bapa menyertai kita sekalian dan menuntun kita di dalam mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini tema kita adalah melayani dengan ucapan syukur. Kita sudah membaca satu perikop dari 2 Timotius yang pertama pasal 9, ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang terkasih, tema ini menarik karena sedikit kontroversial. Kenapa saya katakan demikian? Melayani adalah sebuah kata kerja yang berarti membantu
atau menyiapkan apa-apa yang diperlukan, mengurusi atau meladeni. Melayani itu tidak pernah senyaman kursi sofa. Ya. Di rumah makan ada orang yang berprofesi sebagai pelayan. Pasti kita pernah melihat. Pelanggan atau pembeli dapat memanggil pelayan ini sewaktu-waktu dan memintanya untuk menyiapkan apa-apa yang diminta. Tak jarang juga ada pelanggan yang marah kepada pelayan karena dianggap pekerjaannya kurang memuaskan. Nah, sebagai pelayan, dia hanya diperbolehkan mendengar tanpa melakukan pembelaan diri karena prinsip berjualan biasanya pelanggan adalah raja. Nah, dari analogi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tugas seorang pelayan ini bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Dalam melayani akan ada pengorbanan baik kecil ataupun besar yang harus rela diberikan. Nah, dalam pengertian yang demikian pertanyaannya, mampukah kita melayani sebagai wujud ucapan syukur? Mampukah kita melayani dengan ucapan syukur? Untuk itu kita perlu memahami ya kenapa kita harus melayani sebagai orang-orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, pemahaman kita akan pelayanan inilah yang memberikan kekuatan atau ketahanan bagi kita untuk menjalani setiap tantangan, rintangan, atau bahkan mungkin ancaman yang mungkin kita hadapi ketika kita terjun dalam dunia pelayanan. Tanpa pemahaman yang tepat, maka pelayanan hanya akan menjadi beban bagi seseorang. Tanpa pemahaman yang akurat, maka pelayanan hanya sekedar menjadi hobi yang sementara, yang dilakukan hanya karena suka, tapi tidak bisa bertahan lama. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus di dalam perikop ini ingin memberikan pemahaman yang tepat kepada rekannya Timotius supaya dia tidak salah dan tidak takut, tidak gentar dalam melanjutkan pelayanannya. Dan pemahaman yang disampaikan Paulus ini sungguh-sungguh disampaikannya dengan hati-hati. Kenapa? Karena ketika Paulus menulis surat ini, sebenarnya Paulus sedang berada di penjara. Dan itu adalah akibat dari pelayanan yang dia lakukan. Dia perlu menekankan itu secara hati-hati supaya Timotius tidak salah melihat bahwa Paulus yang melayani harus berakhir di penjara. Tapi Paulus mau menekankan kepada Timotius supaya itu bukan menjadi ukuran. Tapi ada prinsip yang lebih dalam daripada itu, sehingga kenapa kita harus melayani sebagai orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih, melayani adalah identitas orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen tidak cukup nama, tapi juga perlu ada perbuatan. Nah, partisipasi, yaitu melayani. Matius 20 ayat 28 menuliskan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Dilayani udah pasti enak ya, saudara-saudara, nyaman, penuh kenikmatan. Sementara melayani identik dengan pengorbanan. Nah, sebagai orang Kristen, teladan yang diberikan Yesus adalah melayani. Dan di dalam segala pengorbanan dan kelemahan yang kita dapatkan di dalam pelayanan, justru inilah yang menjadi kenikmatan kita. Justru inilah, kata Paulus, menjadi kekuatan bagi dia. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu kita perlu mengenal saat ini, belajar apa sih pemahaman dasar yang diberikan Paulus kepada Timotius tentang arti pelayanan. Nah, yang pertama, Paulus mengatakan bahwa melayani merupakan sebuah panggilan khusus, panggilan kudus. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah dari Tuhan yang nyata dalam keselamatan yang diberikan dalam Yesus Kristus.
Demikian tertulis dalam ayat yang ke-9. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan kudus artinya dipercayakan sebuah tugas khusus atau misi dalam misi kerajaan Allah. Apa itu misi kerajaan Allah? Yaitu karya keselamatan bagi dunia yang sementara dikerjakan dan sudah dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, pelayanan yang kita lakukan sekecil atau sebesar apapun itu punya pengaruh dan berdampak pada misi Allah tersebut. Jadi panggilan kudus ini juga berarti kita menjadi rekan kerjanya Allah, teamwork-nya Tuhan. Saudara, ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ketika kita mau mencari pekerjaan yang kita idam-idamkan. Kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Rela panas-panasan, rela mengantri, rela menunggu lama, rela menghabiskan uang, asalkan kita mendapatkan pekerjaan tersebut. Saudara, seberapa besar keinginan kita untuk menjadi rekan sekerja Allah, direkrut dalam perusahaan misi Allah. Nah, berita baiknya adalah Anda tidak perlu melamar dan bersusah-susah mendapatkan posisi tersebut sebab Allah telah merekrut kita berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Saudara yang terkasih, itu artinya apa? Melayani harus dipahami sebagai misi yang ke dalamnya kita dipanggil. Ketika kita melayani berarti kita terlibat dan dilibatkan di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Kita tidak hanya melayani Allah yang diam dan bersemayam di tahtanya, tetapi kita melayani bersama dengan Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kerangka Tritunggal ini menjadi penting untuk dipahami. Artinya, apapun yang kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita, apakah itu berkhotbah, bermusik, bernyanyi, mengurus gereja, melayankan misi kepada orang-orang miskin, membersihkan gereja, kita tidak melakukannya sendirian, tetapi Allah ada bersama dengan kita dan bekerja bersama-sama dengan kita. Dan kita dituntun oleh Roh Allah untuk mengerjakannya, memberikan kemampuan untuk melakukannya. Inilah yang disebut tim kerja Allah. Kita ada dalam lingkaran orang-orang yang mendapat panggilan kudus tersebut. Saudara, kalau kita memahami pelayanan dengan demikian, pelayanan akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Yang kedua, yang dijelaskan Paulus, melayani ini memberikan pengalaman untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dalam ayat 10 dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk melayani dunia. Ini menjadi ukuran sekaligus alasan mengapa kita sebagai orang Kristen harus melayani. Pelayanan akan memberikan pengalaman atau cerita. Ada yang pahit, penuh tantangan, bahkan menyakitkan, namun ujungnya manis. Ya, pengalaman ini menjadi ujian yang memperdalam iman kekristenan kita. Saudara, dalam film action, dalam dunia film, perfilman, ada istilah stuntman. Stuntman ialah mereka yang diberikan tugas untuk menggantikan aktor pada aksi-aksi yang berbahaya. Nah, seorang stuntman akan dibuat semirip mungkin dengan aktor tersebut, supaya tidak terlihat perbedaannya dengan sang aktor. Tidak hanya itu, seorang stuntman juga harus menguasai karakter dan gestur si pemeran utama tersebut. Lagi-lagi supaya mereka tidak terlihat berbeda. Dia akan latihan terus-menerus supaya bisa menyerupai si pemeran. Bahkan mereka bergaul akrab supaya bisa saling mengenal karakter dan gerak-gerik dari si pemeran utama tersebut. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah aktor utama dalam pelayanan di dunia ini. Ia telah memberikan contoh panutan teladan bagi kita dalam melayani.
Nah, sebelum ia terangkat ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya, yaitu untuk menjadi saksiku di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saksi Kristus artinya mampu menunjukkan gambaran yang tepat tentang Kristus. Nah, ibarat seorang stuntman, saudara-saudara, kita perlu melatih diri, mempersiapkan diri supaya bisa semirip mungkin dengan sang aktor utama, yaitu Yesus Kristus. Kita juga perlu bergaul akrab dengan sang aktor supaya kita mengenal karakter dan kehidupannya. Ia hanya bisa kita dapatkan hanya dengan turun dalam pelayanan seperti yang diteladankan oleh Yesus. Pelayanan memberikan kita pengalaman berkesan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Pelayanan juga memberikan pengalaman yang membekas supaya kita tahu bersyukur. Dengan pemahaman yang demikian, melayani bukan lagi sekadar pekerjaan, tapi menjadi sebuah privilege atau hak istimewa yang kita dapatkan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, prinsip dasar yang ditekankan Paulus ini ada 2. Yang pertama, melayani merupakan panggilan kudus yang membuat kita menjadi rekan sekerja Allah. Yang kedua, melayani merupakan pengalaman untuk mendekatkan kita dengan Yesus. Pengalaman yang membuat kita mengalami hal-hal yang dialami oleh Kristus. Nah, jika kita memegang kedua prinsip ini, maka pelayanan yang kita lakukan di gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi sebuah beban atau hobi sementara, tapi sebuah kebanggaan sekaligus menjadi sebuah hak istimewa yang kita peroleh hari ini. Paulus sungguh-sungguh menghayati panggilannya dalam pelayanan, sehingga sekalipun dia mendapatkan ketidakadilan, bolak-balik di penjara, tapi justru ia mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Pelayanan akan menuntut kita banyak hal. Pengorbanan waktu, dompet, pengorbanan hati, dan lain-lain. Setelah itu, saudara jangan berharap akan mendapatkan hal yang setimpal dari apa yang sudah dikorbankan. Dalam pelayanan di dunia, tidak berlaku hukum tabur tua yang demikian. Yang sering terjadi adalah sudah banyak berkorban, tetapi kita malah dapat ujian. Nah, udah jatuh ketimpa tangga, demikian kata pepatah. Inilah yang terjadi pada diri Paulus. Namun dia tidak pernah menyesal. Bahkan sebaliknya dia menasehati dan menyemangati rekan kerjanya Timotius supaya tetap setia melakukan pelayanan. Kata emasnya ada di ayat 12b. Aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pelayanan adalah kepercayaan Allah kepada kita. Tidak ada pelayanan yang kebetulan. Saudara dipanggil untuk sebuah misi Allah, sekecil apapun yang Anda kerjakan. Tuhan tidak pernah salah menetapkan siapa-siapa yang menjadi rekan sekerjanya. Oleh sebab itu, jalanilah pelayanan kita saat ini dengan rasa syukur kepada Allah. Sebab Ia yang telah memanggil kita dan mempercayakan suatu pelayanan kepada kita dengan maksud dan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, melayani sebagai ucapan syukur. Apa wujudnya? Yang pertama, lakukanlah pelayananmu dengan tulus, bukan dengan fulus atau maksud materi. Jangan buat ukuran pelayanan kita pada materi, sebab sudah pasti itu tidak akan bertahan lama. Yang kedua, lakukanlah pelayananmu dengan lurus, bukan dengan akal bulus. Ya, melayani bukan kontestasi, bukan ajang mencari popularitas. Sebab kita akan kecewa ketika ternyata kita tidak mendapatkannya.
Jika kita melayani dengan tulus dan lurus, maka kita akan mulus menjalani pelayanan kita ini sampai pada akhirnya. Perjalanan kita mulus menjalankan misi Allah di dunia, menjadi rekan sekerja Allah, dan mulus menuju pada kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah karena saudara dipercayakan sebuah pelayanan hari ini. Dan wujudkanlah pelayananmu itu dengan ucapan syukur, yaitu dengan sungguh-sungguh melayani di ladang Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi saya, bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa memandang Tuhan yang sudah menyatakan kasih dan kebaikan, keselamatan di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini kami isi dengan melayani Tuhan sebagai respon ucapan syukur kami atas keselamatan yang Kau anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, untuk saudara-saudara yang sakit, untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, Ibu Ferawati Simanjuntak di dalam berbagai kelemahan fisik yang dialami, bahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya, yang saat ini sedang sakit dan terbaring lemah. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menjamah, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk Engkau sembuhkan. Kami sangat percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara yang menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka, untuk mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, bukakan jalan, berikan hikmat bijaksana, kekuatan, supaya mereka bisa berjuang mengatasi setiap masalah dan tantangan yang mereka alami saat ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gultom yang bergumul dalam usaha dan pekerjaannya, kiranya Engkau buka jalan. Berdoa untuk klien yang belum melakukan kewajiban membayarkan haknya kepada Pak Gultom. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jamah dan bukalah jalan Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memakai Pak Gultom untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami mau bersyukur untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang telah Tuhan pakai untuk memberkati gereja Tuhan, pelayanan gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai mereka, menyolong, mampukan mereka di dalam setiap perjuangan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan Gemindo Immanuel dan juga Sinode Gemindo. Biarlah Tuhan Engkau pakai
gerejamu ini menjadi alat Tuhan di dalam menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah lingkungan kami berada. Berdoa untuk bangsa kami, situasi bangsa yang terus kami alami saat ini, pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang berjuang di garis depan, tim Satuan Tugas COVID-19, tim medis, pemerintah bangsa kami yang berjuang keras terus untuk memutus rantai COVID ini, bahkan setiap lembaga-lembaga terkait. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau berikan hikmat-Mu atas saudara-saudara kami supaya mereka bisa menempuh cara-cara yang paling mutakhir untuk bisa memutus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami secara khusus pemerintah di dalam menyelesaikan berbagai tantangan, program, masalah dan berbagai macam hal Tuhan. Kami tahu tugasnya sangat berat mengelola bangsa yang besar ini. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, berikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, berikan semangat terus untuk bisa melayani bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa biarlah bangsa ini boleh harmonis, boleh semakin maju, semakin makmur, dan semakin adil, tercipta kebaikan di sana-sini di seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang
tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus karena telah rahmani dan cemerlang. Saudara yang terkasih, jalanilah hidupmu dan lakukanlah pelayanan sebagaimana yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.